Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya bab 2 PPCO, yaitu tingkat cedera, klasifikasi cedera dan prinsip-prinsip cedera olahraga. Dosen pengampu Ahmad Adil SPD MPD. Nama Andi Muhammad Fikri Haikal, NIM 210301501172, kelas PJKRI. Tingkat cedera olahraga. Demikian menangani cedera olahraga atau sport injury agar terjadi pemulihan seorang atlet untuk melaksanakan kegiatan kalau perlu ke prestasi sebelum cedera. Penyembuhan penyakit atau cedera memerlukan waktu penyembuhan yang secara ilmiah tidak akan sama untuk semua atau bermacam alat, organ, atau sistem jaringan tubuh kita. 1. Prinsip-prinsip dasar pencegahan cedera olahraga. Prinsip-prinsip dasar pencegahan itu bisa diupayakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut. A. Pemeriksaan kesehatan. Sebelum melakukan kegiatan olahraga, seseorang perlu pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan tersebut dipertimbangkan untuk menentukan apakah seseorang bisa ikut dalam aktivitas olahraga atau tidak. B. Pengaturan makanan. Kegiatan gizi untuk orang biasa yang tidak melakukan aktivitas berat cukup dengan 2.500 kalori, sedangkan bagi atlet yang berlatih keras memerlukan kira-kira sebesar 4.000 kalori. C. Pengaturan istirahat. Lelah adalah reaksi fisiologis yang diberikan tubuh agar kita beristirahat. Disarankan agar seseorang beristirahat tidur minimal 7 jam sehari. 1. Segera terjadi cedera 0 sampai dengan 36 jam. Dalam penanganan pertama dilakukan dengan metode RICE, yaitu rest diistirahatkan, ice didinginkan atau dikompres, C compression balut tekan, elevation ditinggikan dari letak jantung. Rest segerakan istirahat bagi yang cedera. Tujuan adalah untuk mencegah bertambah parahnya cedera dan mengurangi aliran pendarahan ke arah cedera. Bila terjadi cedera di tungkai, gunakan kerup untuk menghindari tumpuan pada tungkai yang cedera, dan untuk cedera di lengan, gunakan splint. B. ICE. Tujuan untuk melokalisir cedera, mematikan ujung saraf sehingga dapat mengurangi nyeri, mencegah pembengkakan, mengurangi pendarahan. C. Compression. Tujuan adalah untuk mengurangi pembengkakan sebagai akibat pendarahan dan untuk mengurangi pergerakan. Balut tekan adalah suatu ikatan yang terbuat dari bahan elastis seperti elastik, bandek, tensio, krep, atau benda-benda lain yang sejenisnya. D. Elevation. Tujuan adalah mengurangi pendarahan dan mengurangi pembengkakan dengan mengangkat bagian cedera lebih tinggi dari letak jantung, menyebabkan aliran darah arteri menjadi lambat dan aliran darah vena menjadi lancar sehingga pendarahan dan pembengkakan berkurang. Dalam menangani cedera baru 0 sampai 36 jam, jangan melakukan HAM, yaitu head kompres panas, alkohol, running berlari, massage. 2. 36 jam setelah cedera, pemberian kompres panas dapat dilakukan. Tujuannya mencerai beraikan traumatic effusion atau cairan plasma darah yang keluar dan masuk di sekitar tempat yang cedera sehingga mudah diangkut oleh pembuluh darah balik dan
limfe, memperlancar proses penyembuhan dan mengurangi rasa sakit karena kejang otot. Pemberian kompres panas intervalnya 20-30 menit. Fisioterapi berupa massage, penyinaran infrared menggunakan alat bantu seperti deker atau elastik bandage dapat diterapkan pada tahap ini. 3 bagian cedera yang dapat digunakan dan hampir normal. Massage masih dapat dilakukan untuk membantu proses penyembuhan. Untuk memelihara kemungkinan gerak normal dari sendi yang mengalami cedera, dapat dilakukan latihan-latihan penyembuhan secara bertahap, sedikit demi sedikit sampai batas nyeri. Kalau sendi tidak dilatih, gerakan dapat menjadi terbatas karena terbentuknya penebalan dan pelekatan pada jaringan yang mengalami proses penyembuhan. Klasifikasi cedera olahraga. Secara umum, cedera olahraga diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu cedera tingkat 1, cedera tingkat 2, dan cedera tingkat 3. Strain dan sprain. Strain adalah menyangkut cedera otot atau tendon, sedangkan sprain adalah cedera yang menyangkut cedera ligamen. 4. Bagian yang cedera sudah sembuh dan latihan dapat dimulai. Bagian yang cedera dipersiapkan agar kuat terhadap tekanan-tekanan dan tarikan-tarikan yang terdapat pada cabang olahraga si penderita tersebut. Latihan berat yang diprogramkan sudah dapat diterapkan. Tiga prinsip penanganan cedera olahraga. C. Cepat, tepat, berani, dan manusiawi merupakan kunci penanganan pertama. E. S merupakan benda penting yang harus tersedia selama dan sesudah latihan. D. Diagnosa jenis cedera dengan penelusuran kejadiannya, tanda dan gejala. E. Elevasi, segera lokasi cedera sehingga lebih tinggi dari jantung. R. Reposisi, semua jenis keselio dengan menarik sendi segera. A. Atasi pendarahan dengan menekan dan menutup luka dengan kain bersih. O. Obati nyeri dan bengkak segera mungkin. L. Latihan daya tahan tetap dilakukan. A. Analisis penyebab cedera dan hindari. H. Hilangkan trauma fisiologis dengan latihan. R. Relaksasi dari latihan apabila terjadi cedera. A. Atasi bengkak dan nyeri dengan massage bila waktu cedera lebih dari 36 jam. G. Gerakan bagian tubuh yang mengalami cedera sedikit demi sedikit sampai batas nyeri jika hampir sembuh. A. Agar meminimalkan cedera dapat dilakukan dengan pemanasan yang baik dan benar. Pemanasan estetis kemudian dilanjutkan dengan pemanasan dinamis secara sistematis dari kepala ke kaki atau sebaliknya. Itulah tadi presentasi yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.